Memimpin perubahan di unit. Menerapkan 8 langkah Kotter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para pejabat administrator dan JF ahli media yang saya hormati, sebagai pemimpin di unit kerja, Anda seringkali tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga dituntut untuk menginisiasi atau memimpin perubahan demi perbaikan kinerja atau adaptasi terhadap tuntutan baru. Memimpin perubahan bukanlah hal mudah. Seringkali ada resistensi dan tantangan. Memiliki kerangka kerja atau model dapat sangat membantu. Salah satu model yang populer adalah model 8 langkah manajemen perubahan dari John Kotter. Video ini akan mengulas secara singkat 8 langkah tersebut dan memberikan contoh bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam memimpin perubahan di tingkat unit kerja Anda. Tahap 1, menciptakan iklim untuk perubahan. Langkah 1, ciptakan rasa urgensi. Yakinkan tim Anda mengapa perubahan ini harus dilakukan sekarang. Tunjukkan data kinerja yang kurang memuaskan, feedback negatif dari pengguna layanan, atau ancaman atau peluang eksternal yang relevan. Jangan biarkan tim merasa nyaman dengan status quo. Contoh di unit Anda menampilkan data waktu penyelesaian layanan yang jauh di bawah standar atau data keluhan yang meningkat. Langkah 2, bentuk koalisi pemandu yang kuat. Anda tidak bisa memimpin perubahan sendirian. Identifikasi individu-individu kunci di unit Anda yang memiliki komitmen, keahlian, dan pengaruh untuk membantu Anda mendorong perubahan ini. Bentuk tim kecil pemandu perubahan. Langkah 3, kembangkan visi dan strategi perubahan. Gambarkan secara jelas seperti apa kondisi ideal yang ingin dicapai setelah perubahan berhasil. Visi ini harus menarik dan mudah dipahami. Rumuskan juga strategi atau langkah-langkah besar untuk mencapai visi tersebut. Contoh, visi unit layanan X menjadi unit tercepat dan teramah di instansi Y dalam 6 bulan. Strategi, revisi SOP, pelatihan staf, implementasi sistem antrian baru. Tahap 2, melibatkan dan memberdayakan organisasi. Langkah 4, komunikasikan visi perubahan, sampaikan visi dan strategi perubahan secara terus-menerus dan konsisten melalui berbagai saluran. Pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan arah perubahan. Gunakan contoh dan cerita agar lebih menarik. Jawab pertanyaan dan kekhawatiran mereka secara terbuka. Langkah 5, berdayakan tindakan berbasis luas. Identifikasi dan hilangkan hambatan yang mungkin merintangi pelaksanaan perubahan. Ini bisa berupa SOP lama yang tidak sesuai, struktur yang kaku, kurangnya keterampilan staf, atau bahkan sistem penilaian kinerja yang belum mendukung perilaku baru. Berikan staf kewenangan yang diperlukan untuk mencoba hal baru. Langkah 6, ciptakan kemenangan jangka pendek. Perubahan besar butuh waktu. Agar tim tetap termotivasi, rencanakan dan raih keberhasilan-keberhasilan kecil yang terlihat di awal proses. Misalnya, berhasil mengurangi waktu tunggu 10% di bulan pertama, atau mendapatkan testimoni positif dari pengguna layanan setelah perbaikan kecil. Rayakan quick wins ini bersama tim. Tahap 3, implementasi dan pelembagaan perubahan. Langkah 7, konsolidasikan keberhasilan dan hasilkan perubahan lebih lanjut. Jangan berhenti setelah quick wins pertama. Gunakan kredibilitas dan momentum yang terbangun
untuk mengatasi masalah yang lebih besar, mendorong perubahan yang lebih dalam, serta merekrut atau mengembangkan staf yang bisa menjadi agen perubahan selanjutnya. Langkah 8, lembagakan pendekatan baru dalam budaya kerja. Pastikan cara kerja baru atau perubahan positif yang sudah dicapai menjadi bagian dari norma dan budaya kerja sehari-hari. Ini bisa melalui penyesuaian SOP secara permanen, integrasi ke dalam sistem penilaian kinerja, pengakuan berkelanjutan terhadap perilaku baru, atau memastikan proses rekrutmen dan orientasi pegawai baru selaras dengan budaya yang diinginkan. Tentu saja, model 8 langkah Cutter ini bukanlah resep kaku yang harus diikuti persis. Namun, ia memberikan panduan tahapan yang logis dan komprehensif bagi Anda sebagai pemimpin dalam merencanakan dan mengelola proses perubahan di unit kerja Anda secara lebih terstruktur dan dengan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Kuncinya adalah adaptasi sesuai konteks, komunikasi yang kuat, dan ketekunan Anda dalam memimpin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.